Peresmian kilang minyak oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen bersejarah yang langsung mengguncang peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Kalimat singkat itu menandai sebuah peristiwa besar. Presiden Republik Indonesia secara resmi meresmikan beroperasinya kilang minyak terbaru yang kini menyandang status sebagai fasilitas pengolahan minyak terbesar di kawasan ASEAN. Kehadiran kilang raksasa ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Indonesia siap melangkah ke depan dan mengambil peran dominan dalam industri energi yang selama bertahun-tahun dikuasai negara tetangga. Langkah strategis ini membawa dampak psikologis yang sangat besar di tingkat regional, khususnya bagi Singapura dan Malaysia, yang selama ini dikenal sebagai pusat pengolahan minyak utama di jalur vital Selat Malaka. Dengan kapasitas produksi yang luar biasa besar, Indonesia kini tidak lagi bergantung pada jasa pengolahan minyak di luar negeri. Kondisi ini secara otomatis mengangkat posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kawasan, sekaligus memaksa negara-negara kompetitor menghitung ulang peta persaingan industri energi mereka. Pencapaian monumental ini juga menjadi bukti nyata bahwa transisi kepemimpinan nasional berjalan efektif dan berkesinambungan. Proyek raksasa bernilai triliunan rupiah ini menunjukkan sinergi pembangunan nasional yang solid. Proyek strategis yang dirintis pada pemerintahan sebelumnya kini berhasil dituntaskan dan diresmikan sepenuhnya di era kepemimpinan saat ini. Bagi masyarakat luas, peresmian kilang minyak ini menjadi simbol harapan baru menuju kedaulatan energi yang sesungguhnya. Melalui fasilitas mandiri ini, Indonesia memiliki kendali penuh atas ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan bakar di dalam negeri, tanpa harus sepenuhnya tunduk pada tekanan pasar global maupun ketergantungan impor. Inilah awal babak baru kemandirian bangsa, ketika kekayaan alam yang melimpah akhirnya dikelola sepenuhnya oleh tangan anak negeri demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dari sisi teknis, kilang minyak terbaru ini merupakan mahakarya teknologi yang menempatkan Indonesia selangkah lebih maju. Jika selama ini Singapura dengan kilang di Pulau Jurong menjadi kiblat pengolahan minyak regional, fasilitas Indonesia kali ini hadir dengan spesifikasi yang lebih modern, lebih efisien, dan jauh lebih adaptif. Kilang ini dirancang mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah dengan fleksibilitas tinggi, menghasilkan produk akhir berstandar global yang lebih ramah lingkungan dan kompetitif dari sisi harga. Kapasitas produksinya yang masif bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi dominasi pasar Malaysia dan Singapura. Dengan volume pengolahan yang melampaui rata-rata kilang di negara tetangga, Indonesia kini mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menyimpan potensi besar untuk ekspor. Inilah yang memicu efek kejut di kawasan, karena pangsa pasar yang selama ini dinikmati perusahaan asing perlahan mulai bergeser ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keunggulan kilang ini semakin mudah dipahami ketika melihat kemandirian proses produksinya. Selama bertahun-tahun, Indonesia harus mengirim minyak mentah ke luar negeri untuk diolah, lalu membelinya kembali dalam bentuk BBM dengan harga jauh lebih mahal. Dengan kecanggihan kilang baru ini, mata rantai panjang dan merugikan tersebut akhirnya diputus. Indonesia kini memiliki dapur energi sendiri yang tercanggih di Asia Tenggara, memastikan setiap tetes kekayaan alam diolah di dalam negeri demi keuntungan bangsa. Lebih jauh lagi, integrasi sistem digital dan otomatisasi mutakhir memastikan operasional kilang berjalan dengan standar keamanan tertinggi dan tingkat kebocoran produksi yang sangat minim. Faktor inilah yang membuat investor dan pelaku industri energi global mulai melirik Indonesia sebagai pusat energi baru kawasan. Indonesia tidak lagi menjadi penonton di pinggir Selat Malaka, melainkan telah bertransformasi menjadi pemain kunci yang memaksa negara tetangga berpikir keras untuk menandingi efisiensi dan skala produksi kita. Lompatan besar Indonesia di sektor energi ini tentu tidak terjadi secara instan. Semua berawal dari keberanian politik yang diambil beberapa tahun lalu. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, proyek kilang raksasa ini ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional paling prioritas.
Jokowi memahami bahwa tanpa kilang yang kuat, Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor yang menggerus APBN dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Pada fase awal pembangunan, proyek ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembebasan lahan hingga pencarian mitra investasi global yang tepat. Namun Presiden Jokowi secara konsisten menegaskan bahwa hilirisasi industri adalah kunci membawa Indonesia menjadi negara maju. Ia berulang kali turun langsung ke lapangan, memastikan pembangunan tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam struktur beton dan instalasi baja yang akan menopang kehidupan jutaan rakyat di masa depan. Keberanian memulai proyek ini juga dilandasi visi pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dengan menempatkan kilang minyak terbesar ini di lokasi strategis, pemerintah membuka lapangan kerja bagi ribuan tenaga lokal dan menggerakkan sektor UMKM di sekitar wilayah operasional. Kawasan yang sebelumnya sepi kini berubah menjadi pusat industri yang hidup dan dinamis, sekaligus mempersiapkan Indonesia sebagai eksportir produk energi bernilai tambah di kawasan Asia. Ketika fondasi tersebut telah berdiri kokoh, publik kini bisa melihat betapa pentingnya konsistensi dalam pembangunan nasional. Warisan yang ditinggalkan Jokowi melalui proyek ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi perubahan pola pikir bangsa dari pengimpor menjadi produsen. Inilah modal berharga yang kemudian diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya untuk membawa Indonesia melesat lebih tinggi di panggung global. Memasuki era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proyek kilang minyak terbesar di ASEAN ini memasuki fase paling krusial, penyelesaian akhir dan pengoperasian penuh. Di tangan Prabowo, arah kebijakan energi nasional ditegaskan dengan komitmen kuat bahwa tidak boleh ada proyek strategis yang mangkrak. Setiap detik keterlambatan dipandang sebagai kerugian besar bagi kedaulatan negara, sehingga percepatan pembangunan didorong dengan pengawasan yang jauh lebih ketat. Presiden Prabowo menerapkan pendekatan manajemen yang disiplin dan taktis, memastikan setiap kendala teknis maupun birokrasi segera diselesaikan. Pengawasan langsung dilakukan untuk menjamin kualitas konstruksi memenuhi standar internasional. Kilang ini tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga tangguh secara operasional untuk jangka panjang. Fokus utamanya jelas. Kilang ini harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya segera dirasakan rakyat. Keberhasilan penyelesaian proyek ini juga ditopang diplomasi ekonomi yang kuat di kancah global. Prabowo meyakinkan mitra strategis dan investor bahwa Indonesia adalah tempat yang aman, stabil, dan memiliki kepastian hukum untuk industri energi skala besar. Proses transfer teknologi dari tenaga ahli asing kepada insinyur muda Indonesia pun berjalan cepat. Saat peresmian dilakukan, kilang ini sudah siap dioperasikan sepenuhnya oleh anak bangsa. Dengan rampungnya proyek ini, Presiden Prabowo membuktikan bahwa keberlanjutan adalah kunci kekuatan negara. Ia tidak sekadar menggunting pita, tetapi menghidupkan kembali visi besar yang telah dirintis sebelumnya. Dunia internasional menangkap pesan kuat bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang mampu mengeksekusi rencana besar menjadi realitas nyata. Kehadiran kilang minyak raksasa ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, Singapura dan Malaysia menikmati status sebagai raja pengolahan minyak kawasan. Kini dominasi tersebut mulai terguncang. Kekhawatiran mereka bukan tanpa dasar, sebab aliran keuntungan yang selama ini berasal dari kebutuhan Indonesia kini berhenti dan berputar di dalam negeri. Dari sisi logistik, lokasi strategis kilang Indonesia mengubah peta distribusi energi di Selat Malaka. Pelaku industri maritim global mulai melihat Indonesia sebagai alternatif pusat pengisian dan pengolahan minyak yang lebih efisien. Ini menjadi pukulan telak bagi Singapura yang selama ini mengandalkan statusnya sebagai hub bunkering terbesar dunia. Bagi masyarakat Indonesia, perubahan ini adalah sumber kebanggaan. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata. Keberhasilan membangun kilang terbesar di ASEAN membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu menggoyahkan zona nyaman negara-negara di sekitarnya. Kita kini berdiri sebagai produsen utama yang menentukan arah kebijakan energi kawasan. Lebih dari sekedar prestis, pencapaian ini adalah soal kedaulatan. Dengan beroperasinya kilang ini, Indonesia resmi memasuki era swasembada energi.
Harga BBM tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh gejolak global, karena proses pengolahan dilakukan di dalam negeri dengan mata uang rupiah. Penghematan devisa negara pun mencapai angka fantastis triliunan rupiah, yang kini dapat dialihkan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Kilang ini membuka lapangan kerja berkualitas dan menggerakkan ekonomi lokal. Lebih dari itu, kemandirian energi mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan. Fondasi Presiden Jokowi dan penyelesaian tegas Presiden Prabowo menunjukkan arah bangsa yang konsisten dan matang. Kilang terbesar di ASEAN ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal era baru. Indonesia bangkit sebagai pusat energi Asia Tenggara dan siap melaju menuju masa depan yang lebih kuat dan gemilang.